Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tabrani Hidayat, NIM T 2019-7080. Di sini saya dari kelompok 15. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi pewarnaan graf, tapi lebih rincinya ya di aplikasi pewarnaan titik pada kehidupan sehari-hari. Dan kenapa saya tidak membahas titik sama uh, garisnya, itu karena di garis itu sudah ada kelompoknya sendiri. Jadi lanjut ya. Jadi aplikasi pewarnaan titik yang saya temukan pada referensi yang saya cari kemarin atau saya baca, itu terdapat pengaturan aplikasi pewarnaan titik pada pengaturan lalu lintas dan pengaturan jadwal. Di sini maaf karena di situ seharusnya pengaturan bukan pengaturan. Lanjut. Jadi ya, aplikasi pewarnaan titik pada pengaturan lalu lintas, di mana kita langsung ke persoalannya saja. Seperti gambar di samping, di sini adalah sebuah perempatan jalan di mana memiliki 4 buah lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini pada jalan C dan B itu menyala secara bersamaan. Begitu dengan jalur atau jalan F dan G. Itu sama ya sistemnya. Terus apabila lampu lalu lintas pada jalan C dan B menyala hijau, maka jalur yang boleh digunakan adalah dari C ke D dan B ke A. Nah, selain itu yang bisa berjalan juga itu jalur langsung belok kiri. Jadi misal nih, di sini kan ada B sama H, ya kan? Jalur dia belok ke kiri, dari jalur B ini belok ke kiri itu BH. Jadi jalur B ke jalur H. Jadi seperti itu maksudnya. Terus di sini kita harus menentukan jalur mana yang bisa berjalan dengan lampu hijau di tempat tertentu dan memberi lampu merah pada jalan lain untuk berhenti agar tidak terjadi tabrakan. Nah, di sini kita menggunakan pewarnaan titik ini sebagai menyelesaikan permasalahan ini gitu. Lanjut. Nah, di sini langkah pengerjaan ya, itu satu, menentukan titik atau simpul sebagai tanda jalan yang dapat dilintasi. Dua, menghubungkan titik ke titik yang lain dengan garis sebagai tanda jalan yang dilewati tidak bertabrakan. Tiga, memberikan warna pada titik atau simpul tersebut dengan aturan jumlah warna yang digunakan, bisa seminimal mungkin. Jadi di situ sudah aturan seminimal mungkin, jadi gak perlu banyak-banyak gitu. Terus 4, itu warna yang bertetangga tidak boleh sama. Terus 5 itu sedangkan yang tidak terhubung boleh diwarnai dengan warna yang sama. Jadi agak untuk meminimalisir gitu ya. Lanjut. Yang kita ketahui atau diketahui yang tadi, pasalnya tadi itu terdapat jalur C ke D ke jalur D, jalur B ke jalur A, jalur F ke jalur E, jalur G ke jalur H, jalur G ke jalur D, jalur C ke jalur E, jalur F ke jalur A, dan jalur B ke jalur H. Itu jalur-jalur yang dapat dilintasi. Lanjut. Di langkah yang pertama tadi, di mana kita menentukan titik atau simpul sebagai tanda yang dapat dilintasi. Baik, di sini kita sudah menyiapkan gambarnya, bahwasanya di situ simpul A, B, C, D. Ini lebih rincinya, kalau ini lebih simpelnya lah. Dimana ini maksudnya C, D itu jalur C ke jalur D. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, langsung ke langkah kedua dan langkah seterusnya ini kita jadikan satu biar enggak terlalu banyak di slide-nya ya kan. Terus di sini kita langkah selanjutnya yaitu menghubungkan titik dengan titik lain dengan garis sesuai dengan yang diketahui, di mana tadi yang diketahui itu C D jalur C ke jalur D, jalur C jalur D, E dan seterusnya. Dan atau yang di sebelah yang lebih simpel itu C jalur D itu dijadikan satu, dan kalau tidak salah lupa saya kalau C jalur C ke E.
Jadi ini kelemahannya yang ini, yang simbol ini itu kurang detail dalam penyebutannya. Jadi kita bingung nih. Kadang orang kebingungan dalam penyebutan jalur mana yang bisa dilalui. Nah, itu kelemahannya di situ kalau pakai yang sebelah kanan. Nah, lalu setelah kita menghubungkan dengan garis, itu kita mewarnaan. Kita langsung dalam pewarnaan titik atau simpul, di mana di aturan tadi tidak diperbolehkan sama dengan perwarnaan jika titik atau simpulnya itu bertetanggaan gitu, Pak. Jadi tadi aturan tadi itu tidak boleh warna tidak boleh sama jika bertetanggaan, di mana bertetanggaan sendiri itu maksudnya itu misal nih C ke jalur D, di mana C dengan D ini saling menghubungkan gitu loh. Jadi dalam pewarnaan bisa dibilang C dan D ini saling bertetangga. Jadi tidak diperbolehkan untuk sama. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dari hasil pengelompokan di atas terdapat dua kondisi berbeda pada pewarnaan lampu lalu lintas di perempatan jalan. Di mana kondisi yang pertama yang didapat adalah saat lampu lalu lintas pada jalan G ke H dan F ke E berwarna merah. Jika lampu pada jalan G ke H dan F ke E itu berwarna merah, maka lampu yang berwarna hijau ada pada jalur C ke D, B ke A, F ke A, G ke D, C ke E, dan B ke H. Nah, dan untuk kondisi yang kedua didapat adalah lampu lalu lintas pada jalan B ke A dan C ke D berwarna merah. Itu maka lampu lalu lintas pada jalur F ke E, G ke H, F ke A, G ke D, C ke E, dan B ke H itu berwarna hijau dan dapat berjalan secara bergantian. Dengan menerapkan hasil di atas, maka lampu lalu lintas pada perempatan jalan tersebut tidak akan bertabrakan. Lanjut. Nah, aplikasi pewarnaan titik pada pengaturan jadwal. Nah, kita langsung dalam persoalan lagi, bentuklah jadwal ujian skripsi di program studi pendidikan matematika sehingga sistem penjadwalan ujian skripsi yang dibentuk dapat menghasilkan jadwal ujian skripsi yang terhindar dari tumpang tindih waktu pelaksanaan dengan menggunakan teknik pewarnaan simpul graf. Dimana ini data-datanya, kita pakai data-data yang ada di tabel ini. Oke, lanjut. Nah, seperti tadi kita menentukan simpul atau titiknya dulu ya, dimana kita sudah siapkan gambarnya. Jadi kita siapkan, kita bentuk lingkaran, terserah sih mau kalian mau bentuk kotak terserah atau lingkaran terserah. Lanjut. Terus langkah selanjutnya itu menghubungkan titik dengan titik lain dengan garis sesuai dengan yang diketahui. Mana tadi kan diketahui di tabel tadi bahwasannya kita untuk menentukan garis ini kita samakan kita lihat lagi itu dosen pengujinya, kita samakan dosen pengujinya karena di referensi yang saya dapat itu untuk menghubungkan garisnya itu dengan melihat dosen pengujinya. Oke, lanjut ya. Terus kita memberikan warna kepada titik atau simpul. Nah, seperti tadi yang tidak diperbolehkan sama dalam pewarnaan jika titik atau simpul bertentangan. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan simpul yang telah diwarnai terus maka diperoleh jadwal ujian skripsi sebanyak 4 kelompok ujian, yaitu kelompok ujian kuning itu ada 1, 2, 3, di mana itu tadi urut ya. Di mana tadi ini kita simpulkan dengan namanya simpulnya itu dengan nomor yang sudah diurutkan di tabel tadi. Nah, di sini agar mudah gitu kita memahaminya. Lalu langsung saja untuk kelompok ujian, yaitu ada warna kuning itu menurut mahasiswanya itu 1, 2, 3, 4. Jadi
Di sini yang melakukan berbarengan dalam jadwal ujian skripsinya itu ya ini di 0 mahasiswa. Jadi 1, 2, 3, 4 itu masuk ke dalam kelompok ujian warna kuning. Terus merah itu ada 3, 5, 6, 10, hijau 7,9, terus ungu sama yaitu sendirian karena tadi tidak ada pasangannya. Udah sih. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.